Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat yang terkasih, nas pembimbing untuk ibadah kita diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikian nas pembimbing kita pada hari ini. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, demi kurban darah-Mu, berilah damai yang bakal. Saudara, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunan dari Allah. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Begitu seringnya kami jauh dari Tuhan. Kami meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Kami melakukan dosa dan segala hal yang menurut kami baik. Tanpa kami sadari kami sudah tertinggal jauh. Kami terjebak jatuh ke dalam kesalahan kami sendiri, kebodohan kami sendiri. Itu sebabnya kami mau datang mengakui, memohon ampun akan kesalahan kami. Biarlah Bapa, belas kasihan-Mu turun atas kami, umat-Mu. Dan firman-Mu mengajar kami untuk kami senantiasa belajar mengintrospeksi diri dan senantiasa dekat dengan Tuhan, secara khusus di dalam mempersiapkan kedatangan Kristus ke tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan untuk kita semua diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel.
Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anakmu berteduh di hadirat damai-Mu. Engkau rahmani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang resah, pengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan Bunda kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu. Ibarat air yang jernih, penawar haus membersih, kau dirus batin yang tegar, kau basuh sukma yang cemar. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari sebelum mendengar firman Tuhan kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan akan menolong kami untuk melihat kebenaran. Kebenaran itulah yang kemudian akan kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tidak tersesat oleh pengajaran dan tipu muslihat yang ditawarkan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab diambil dari Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat seranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami kenal, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya, kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Shalom, jemaat terkasih dan segenap umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini. Saya mengucapkan shalom untuk kita semua. Saat ini kita memasuki masa Raya Natal. Dan masa Raya Natal dimulai dengan Advent, saudara.
Jadi saat ini kita sedang berada di minggu Advent yang pertama. Advent berasal dari kata Latin adventus, yang artinya kedatangan. Selalu tepat sebelum Natal, yakni 4 minggu sebelum Natal, kita akan ada atau berada dalam minggu-minggu Advent. Di masa Advent inilah kita menyambut Kristus. Menyambut di sini bisa berarti dua hal, saudara. Pertama, kita menyambut dalam arti mengenang. Kita mengenang Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa Natal. Yang kedua, kita menyambut dalam arti mempersiapkan diri. Kita sedang menyongsong kedatangan Kristus untuk datang kedua kali. Saudara-saudara, di minggu Advent yang pertama ini, bacaan kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9, saudara. Saudara, saya teringat dengan seorang saudara saya atau keluarga saya ketika selama ini dari masa muda, sudah sejak lama bertahun-tahun dia menabung, mencicil rumah, dan akhirnya dia dapat melunasi rumah itu dan akhirnya dia menjual rumah itu. Tidak berapa lama karena dia ingin menjual lalu membeli rumah yang baru. Ketika dia hendak membeli rumah, tiba-tiba dia tertipu oleh orang lain. Maka seketika itu juga apa yang dia tabung selama ini, apa yang dia simpan-simpan, hasil dari kerja kerasnya, hasil dari jerih payahnya, hasil dari membangun mimpinya di masa depan, itu hancur dalam seketika, habis dalam seketika, musnah dalam seketika. Saudara-saudara, kira-kira kondisi ini mirip dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara terkasih, kalau kita membaca Yesaya 64, kita perlu tahu bahwa di zaman itu Israel sudah tidak lagi berada di dalam zaman kerajaan. Kisah kerajaan Israel sudah lewat. Kejayaan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo ini sudah berlalu. Ketika kita tahu ya bahwa Israel pecah menjadi dua bagian, disitulah kemudian Israel menjadi semakin bergumul dalam kondisi moral dan kerohanian mereka. Sebagai bangsa yang tadinya dikenal memiliki dan menyembah Allah, tetapi apa yang terjadi kemudian, khususnya pada zaman Yesaya ini, justru sebaliknya. Mereka seperti tidak bertuhan. Mereka melakukan dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Disitulah mereka seperti mengalami kehancuran. Mereka seperti dibuang, ditinggalkan Tuhan. Tidak ada satupun yang membela. Saudara tahu permainan Stako Uno, ya, permainan yang secara komunal atau beberapa orang dilakukan yang menyusun bangunan-bangunan seperti itu. Kita di dalam permainan ini kita membangun sampai tinggi. Kemudian dalam permainan itu masing-masing nanti pada gilirannya akan mengambil bagian-bagian dari bangunan yang sudah dibangun itu satu demi satu hingga di titik tertentu akhirnya prak, bangunannya hancur. Lalu kemudian jika kita ingin bermain, kita harus memulai lagi membangun dari nol. Saudara, kita membangun, kita berjuang makin tinggi, tetapi di satu titik kemudian, di satu titik ketinggian tertentu, boom, ini seperti menjadi hancur seketika. Menjadi orang yang gagal, tidak pernah berhasil, seolah Tuhan sudah meninggalkan kita. Inilah yang terjadi pada Israel, saudara. Dari kota yang sudah dibangun, pernah mengalami kejayaan di masa lalu, kini hanya menjadi sebuah reruntuhan saja, habis. Saudara, dalam kehidupan kita, dari pekerjaan, karir yang bagus, tiba-tiba di PHK. Dari rencana tadinya mau menikah, tiba-tiba dihianati oleh pasangan dan akhirnya putus. Tadinya memiliki uang cukup untuk masa depan, tiba-tiba entah dari mana asalnya angin ini, dari mana datangnya, tiba-tiba uang di tabungan hilang. Dari situasi yang harmonis, tiba-tiba sekarang jadi histeris. Runtuh, hancur, dibuang, dan ditinggalkan. Saudara, kalau kita suatu saat, atau mungkin saat ini, kita mengalami kondisi hancur dan runtuh seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan, saudara?
Itu sebabnya kita mau belajar dari Israel hal yang sangat sederhana melalui peristiwa yang mereka alami. Secara khusus lewat bacaan yang kita baca tadi. Kalau kita baca di ayat 5-7, kita mau belajar tentang yang pertama, evaluasi dan introspeksi. Bangsa Israel dari kejadian kehancuran mereka mengevaluasi dan introspeksi. Ayat 5-7, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami ini berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Saudara, ayat 5 ini menjadi kata kunci. Mereka mulai menyadari bahwa yang harus introspeksi diri adalah mereka. Mereka lah yang sadar bahwa selama ini kalau mereka hancur, ini bukan karena siapa-siapa. Ini bukan karena mereka terlalu lemah atau bangsa lain terlalu kuat, sehingga mereka selalu kalah dan sebagainya. Ini karena ulah mereka sendiri, karena kegagalan mereka sendiri, karena mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyadari dosa-dosa mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kekuatan untuk bangkit dan membangun iman kembali itu harus selalu dimulai dari penyadaran diri, yakni kemauan diri untuk introspeksi dan evaluasi. Sadar bahwa harus ada yang berubah menjadi lebih baik. Belajar dari pengalaman hancur untuk menatap masa depan yang selalu menyimpan banyak pengharapan. Sekali lagi, membangun iman, saudara. Kenapa kita perlu membangun iman dan kasih kita kepada Tuhan? Belajar daripada Israel. Kenapa kita tidak membangun harta, kita tidak membangun jabatan, kita tidak membangun karir dan sebagainya? Karena semua yang saya sebutkan tadi ini hanya sifatnya sementara dan sangat rapuh untuk dapat kita jadikan sebagai pegangan. Tetapi ketika kita membangun bangunan yang kuat di dalam Tuhan, kita memiliki iman dan kasih di dalam Tuhan, maka saya percaya Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Saudara-saudara, yang kedua, poin yang kedua adalah bahwa Allah menjadi sumber kekuatan kita. Kalau kita baca ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Bicara soal tanah liat dan seorang yang membentuk, katakan tukang periuk, Yeremia 18 ayat 4-6 juga menjelaskan bahwa dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak seperti kamu, kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kamu kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai umat Israel. Saudara, dari sini kita melihat konsep tanah liat dan penjunan atau tukang periuk ini sangatlah khas menggambarkan hubungan Allah dengan umat Israel. Saudaraku, kekuatan terbesar yang kita miliki untuk membangun kembali kehidupan kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau kondisi kita saat ini hancur, habis dan berada di titik nol, tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan, saudara. Tuhan sanggup mengerjakan kembali bejana yang rusak menjadi bejana dalam bentuk lain menurut apa yang baik di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap bahwa hidup kita ini sia-sia dan tidak berarti lagi. Sehancur-hancurnya kita, segagal-gagalnya kita, sehabis-habisnya harta dan seluruh kehidupan kita, Tuhan masih memiliki tujuan yang indah atas hidup kita. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk hidup kita menurut apa yang baik di matanya. Meskipun hancur, berkeping-keping, habis di mana berserakan. Tetapi bukankah Dia tukang periuk, sang penjunan, pencipta, pribadi yang mampu menjadikan semua puing-puing itu menjadi bangunan yang indah lagi. Saya percaya, saya sangat yakin bahwa Tuhan kita tidak pernah salah.
Bahkan Dia mampu merancang lebih indah dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Tuhan menolong kita di dalam setiap tantangan, di dalam setiap pergumulan, dan dalam setiap pengharapan, secara khusus di masa Advent ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami diingatkan untuk senantiasa berevaluasi dan mengintrospeksi diri kami agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Hidup kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah terus kami mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan terutama hidup ini adalah merupakan sebuah persiapan untuk menyambut Kristus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, biarlah juga di masa Advent ini kami bisa menghayati Kristus yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini, membawa pengharapan, memberikan kasih pemulihan bagi dunia. Terima kasih Bapak. Kami mau terus berdoa untuk pergumulan jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Sidabutar Boru Simanjuntak, Ibu Aurisa, Bapak Ganda, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Victor Sanjaya yang dalam menjalani proses pengobatan kemo. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan memulihkan. Di tengah-tengah sakit dan kelemahan fisik kami mau terus berharap sama Tuhan. Pasti ada pengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pulihkan dan sembuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan mungkin di antara jemaat ada yang bergumul dalam berbagai macam hal, pekerjaan, masalah ekonomi, hubungan relasi dengan sesama manusia, saudara, keluarga, dan sesamanya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Bahkan mungkin ada pergumulan dari saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan atau mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan memulihkan. Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Biar jadikan kehidupan mereka menjadi percontohan betapa Allah yang kami kenal, yang kami sembah, itu yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa terus untuk gereja Tuhan, Gemindo, Sinode Gemindo, bahkan gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan, biarlah kehadiran gereja-Mu sungguh membawa kasih dan kebenaran, pengharapan di tengah-tengah dunia, di tempat di mana kami Engkau panggil. Terima kasih Bapak, kami berdoa terus untuk situasi yang melanda Indonesia, untuk corona, pandemi, bahkan kami berdoa juga untuk setiap tim medis yang bekerja, pemerintah, semuanya Bapak yang terus berupaya memutus rantai COVID ini. Tuhan memberkati. Berkati setiap mereka yang terpapar corona, berikan kekuatan, pengharapan, dan pulihkan mereka. Bahkan keluarga yang anggotanya kehilangan gara-gara corona ini, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, secara khusus kami mau berdoa untuk
aksi teroris yang baru saja melanda saudara-saudara kami, jemaat Tuhan Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Engkau menghibur setiap keluarga yang mengalami trauma ini, yang baru saja kehilangan anggota keluarganya. Tuhan, berikan kekuatan. Kami berdoa untuk setiap aksi teror yang kerap terjadi di negeri kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan keadilan-Mu, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, memulihkan dan menghalau orang-orang yang berniat jahat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Surya bagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatku. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hidup kita untuk menyongsong kedatangan Kristus. Sudahkah hidup kita pada saatnya nanti di dalam merayakan Natal atau di dalam menyambut Kristus yang kedua kali, datang kedua kali, sudahkah hidup kita layak menjadi tempat untuk Dia datang, tinggal di dalam kehidupan kita? Mari melangkah dengan penuh introspeksi dan evaluasi dan andalkan Tuhan di dalam penantian tersebut. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.